Saya juga ketawa Pak kalau itu disebut ekonomi syariah. Apa benar di ekonomi syariah itu mengajarkan orang, hanya mengajak orang berbisnis ya, kemudian setelah menerima uangnya, kemudian tidak mengembalikan dan tidak memberikan hak-hak orang yang sudah diperjanjikan. Sebelum lanjut, silakan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian, agar tirani terbuka dan tidak ada lagi yang terperdaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Sidang lanjutan kasus investasi batubara antara Yusuf Mansur dan para investor terus berlanjut. Setelah mengalami kekalahan pada sidang sebelumnya, dengan putusan yang mewajibkan Yusuf Mansur membayar sebesar 4 miliar kepada korban, Yusuf Mansur kini kembali mengajukan kasasi untuk menghindari hukuman tersebut. Namun, Zaini selaku kuasa hukum korban menilai bahwa dengan bukti yang ada, Yusuf Mansur tidak memiliki celah untuk membela diri. Zaini juga menyatakan bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Yusuf Mansur sudah terbantahkan, dan diduga langkah ini dilakukan untuk mengulur waktu. Berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolut, keberatan, itu kan diputus dalam putusan sela bahwa Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang mengadili perkara yang sedang yang digugat oleh Bu Ilis itu, mereka mengatakan bahwa pertimbangan majelis hakim itu keliru karena yang berwenang itu adalah pengadilan agama, pengadilan syariah. Ya, menurut mereka mengatakan bahwa itu adalah ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Ya. Investasi itu adalah ekonomi syariah. Saya juga ketawa Pak kalau itu disebut ekonomi syariah. Kalau dia mendalilkan ekonomi syariah, yang pertama adalah kalau dia mendalilkan ekonomi syariah, apa benar di ekonomi syariah itu mengajarkan orang, hanya mengajak orang berbisnis ya. Kemudian setelah menerima uangnya, kemudian tidak mengembalikan dan tidak memberikan hak-hak orang yang sudah diperjanjikan. Ini kan kalau ekonomi syariah seharusnya kan lebih amanah menerima uang umat ini kan begitu ya. Nah, itu yang menjadi saya menjadi ketawa gitu loh. Terus kemudian kalau mengenai masalah hukumnya, menurut hemat saya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kami selaku penggugat, kenapa kami gugat di Pengadilan Negeri Bogor ini? Karena pertimbangannya adalah bahwa di dalam perjanjian yang diteken oleh klien saya dan salah satu tergugatnya itu adalah di sana ada pilihan hukum. Ketika investasi pilihan hukumnya itu menyatakan apabila dalam investasi yang diperjanjikan ini menjadi masalah, maka mereka memilih akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Bogor, ya kan? Artinya sesuai dengan ketentuan hukum perdata, ketika orang melakukan pilihan, tentu pilihan mana tersebut harus ditepati kan begitu, sesuai dengan ketentuan hukum begitu Pak. Nah, terus kemudian pertimbangan lainnya bahwa perjanjian yang diteken oleh Bu Ilis Siti Rohmah selaku penggugat dan Yusuf Mansur sebagai kawan-kawan itu, di sana kan tidak tertera bahwa yang mengelola perusahaan itu perusahaan konvensional kok, bukan perusahaan yang syariah. Kalau perusahaan syariah itu tentu di sana berbeda dengan perusahaan konvensional, ya kan begitu. Nah, kalau perusahaan syariah tentu ada direkturnya misalnya 2, satunya yang seolah-olah konvensional, satunya ahli syariah. Komisarisnya juga begitu. Pengawas syariahnya ada di situ kan begitu. Jadi menurut hemat saya apa yang menjadi keberatan Yusuf Mansur ini adalah mengada-ngada begitu. Pak Zaini, kenapa keberatan ini tidak disampaikan mereka di pengadilan banding, Pak? Jadi begini, ketika pengadilan banding, Yusuf Mansur itu hanya menyatakan banding, kemudian tidak memberikan memori banding. Itu boleh? Boleh, ya. Karena itu merupakan hak tapi bukan kewajiban. Nah, kemudian keberatan Yusuf Mansur yang kedua, ya kan, mereka mengatakan bahwa Yusuf Mansur ini tidak terlibat dalam bisnis batubara. Ini di kasasi Pak? Kasasi ya, di memori kasasi ini. Jadi mereka menyatakan bahwa kalau pengadilan negeri Jakarta, pengadilan negeri
Bogor ini kan menyatakan bahwa Yusuf Mansur itu mempunyai hubungan hukum dengan penggugat dan para tergugat dan begitu. Tetapi Yusuf Mansur mengatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam perkara bisnis batu bara ini. Karena menurut mereka sesuai dengan profil perusahaan yang didownload dari Departemen Kehakiman dan HAM itu, mereka tidak ada di sana. Tapi Yusuf Mansur lupa. Satu, saya dapat membuktikan keterlibatan Yusuf Mansur itu berdasarkan satu, keterangan saksi. Saksi jelas melihat, mendengar bahwa Yusuf Mansur itulah yang presentasi bisnis batu bara pertama masuk di Masjid Darussalam Kota Wisata. Kemudian diperkuat lagi dalam putusan 313 itu antara si MB Niaga dengan Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Itu Yusuf Mansur digugat oleh si MB Niaga, didudukkan sebagai komisaris. Sementara dalam jawaban Yusuf Mansur itu, Yusuf Mansur sama sekali tidak membantah bahwa mereka sebagai komisaris di PT Adi Partner Perkasa yang salah satunya menjadi tergugat di perkara ini begitu. Jadi kalau Yusuf Mansur mengatakan tidak terlibat, saksi ada, putusan tertulisnya ada. Dari mana mereka mau ngelak gitu loh, ya kan? Itu. Jadi jelas. Jadi menurut hemat saya, karena ini memang sudah benar lah putusan pengadilan negeri Bogor ini sudah benar. Satu, mereka berwenang untuk mengadili perkara ini karena ada pilihan hukum. Kemudian yang kedua, gugatan terhadap Yusuf Mansur itu sudah benar, tidak salah orang. Karena Yusuf Mansur berkedudukan sebagai komisaris dalam perusahaan itu berdasarkan keterangan Yusuf Mansur ketika presentasi dan didukung oleh alat bukti suatu putusan pengadilan. Si MB Niaga menggugat Yusuf Mansur dan kawan-kawan dan itu putusannya sudah inkrah. Jadi mau kemana lagi gitu? Mau bantah apa lagi? Pak, jadi per tanggal 7 Januari ini kontra memori kasasi sudah apa? Jadi kontra memori kasasi itu diajukan oleh Yusuf Mansur itu kemarin tanggal 3. Baru tanggal 3 Januari. Karena mereka mempermasalahkan mengenai putusan berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolut itu, maka saya hari ini tuh minta, karena sudah tidak saya download nggak bisa, makanya saya datang ke pengadilan ini minta putusan sela yang memutus kompetensi absolut tersebut yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bogor berwenang mengadili perkara itu. Itu jadi bahan pertimbangan Pak? Iya, jadi bahan pertimbangan saya juga. Pak, kalau perkara di tingkat kasasi ini berapa lama pengalaman Pak Jenny? Ya, kalau sepengalaman saya sih di sekitar 6 bulanan paling cepat Pak. Iya. Oke Pak, kita pantau terus kasus di kasasi tingkat kasasi ini Pak. Baik. Demikianlah Yusuf Mansur begitu orangnya. Gue udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih.